nama saya Santini. Saya guru fikih di MTS Yayasan Nurul Yakin, Desa Bilangan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumeneb, sekaligus peserta PPG dalam jabatan di LPTK UIN Madura tahun 2025, batch 3. Pada video ini saya akan membuat video pembelajaran UKIN atau uji kinerja yang akan membahas tentang pelajaran fikih, yaitu ketentuan-ketentuan thaharah. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama membaca doa surah Al-Fatihah. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Tetap semangat. Siapa kita? MTS Nurul Yakin. NKRI. Harga mati. MTS Nurul Yakin. Yes, yes, yes. Untuk lebih membuktikan kalau kita itu cinta kepada tanah air, bangsa, negara Republik Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional yang berjudul Badimun Negeri. Oke, 1, 2, 3. Badimun Negeri, kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi. Badimu negeri, jiwa kami. Oke, terima kasih. Kemarin kita telah belajar tentang ketentuan-ketentuan thaharah. Apa yang kita ingat dari pelajaran kemarin tentang thaharah? Mbak? Bersuci. Ya, apa lagi? Tayamum. Kemudian apa lagi? Berwudu. Sebagai anak Islam, kita itu harus mengetahui ketentuan-ketentuan thaharah, mulai dari macam-macam air, cara berwudu, cara mandi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, supaya kita, kadang-kadang kan kita lupa tuh dengan urutan-urutan wudu, kadang kebalik-kebalik. Makanya, marilah kita sekarang kita aplikasikan anggota-anggota wudu itu dengan tepuk wudu. Oke, kita mulai. Tepuk wudu. Basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur
harus dicuci. Antaranya seperti tadi itu yang ada di tepuk wudhu ya, supaya lebih diingat. Kalau kita ngambil wudhu, kita membutuhkan apa nak? Air. Bukan Air. ada banyak macam-macam air di sekitar kita. Dari itu untuk lebih jelasnya, marilah kita bersama-sama menyaksikan video ya. Nanti videonya dicermati, dilihat, dipahami. Ketika ada sesuatu yang tidak dimengerti, nanti ditanyakan ke ibu. Siap sekarang kita bersama-sama menyaksikan videonya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini saya bertemu dengan kawan ini. Insyaallah kita membahas tentang materi muamalah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam apa saja tentang kawan itu, maka yang wajib kami adalah pengertian paham muslim. Maka di sini Bapak akan menyampaikan paham dalam bahasa Arab dan istilah adalah raf'ul hadath wa izalatul najis, yaitu mengangkat hadas dan menghilangkan atau membuang najis. Maka itulah yang disebut dengan taharah. Nah, kemudian yang namanya taharah itu bisa dilakukan dengan berwudu, dan juga bisa dengan bertayamum. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita harus bertaharah dengan cara berwudu, sehingga apabila kita akan melaksanakan wudu, maka tentu kita akan membutuhkan air. Nah, sehingga sebelum kita berwudu atau bertaharah menggunakan air, maka yang paling penting kita ketahui adalah tentang pembagian atau macam-macam air muslim, sehingga kita tidak salah memilih air untuk melakukan. Yang pertama, macam-macam air. Pertama adalah air mutlak, yaitu air yang punya sifat suci dan bisa mensucikan. Air suci yang bisa mensucikan, maka diistilahkan dengan istilah air mutlak. Contohnya apa? Seperti air hujan, air laut, air sumur, ya. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan surah atau air hujan adalah Allah berkata, "Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura." Dan telah kami turunkan dari langit berupa air yang bisa digunakan untuk bersuci. Ya, air yang suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Nah, tidak lain dan tidak bukan air yang turun dari langit adalah pasti itu adalah air hujan. Maka dari sini air hujan termasuk salah satu di antara air mutlak yang sifatnya suci dan bisa mensucikan. Kemudian yang kedua ada air suci yang tercampur dengan benda najis, benda suci lainnya. Ya, air yang sifatnya suci tapi yang tercampur dengan benda suci lainnya. Ini hukumnya suci dan bisa mensucikan. Tetapi dia akan berubah dari yang suci bisa dan mensucikan akan menjadi suci dan tak bisa mensucikan apabila berapa terjadi perubahan pada warna, bau, dan rasa. Contoh, seperti ada air suci, tapi kita masukkan kopi, tercampur dengan kopi, sehingga itu menjadi bukan air suci lagi, melainkan air kopi, menjadi kopi. Atau air yang memang sifatnya suci Allah, tapi tercampur dengan teh, sehingga ini bukan menjadi air suci mensucikan lagi, melainkan air teh, sehingga dia suci, suci minum, suci kulit, suci, tapi tak bisa digunakan untuk suci. Ini dia bagian yang kedua. Selama dia tidak berubah air, rasa, bau, dan warna, maka dia tak bisa digunakan untuk mensucikan. Tapi apabila telah berubah salah satu dari ketiga ini, maka dia tak bisa mensucikan. Kemudian yang ketiga, ada air najis. Dari namanya saja sudah jelas ini najis, sehingga bertolak belakang atau bertentangan dengan pengertian taharah itu sendiri. Ingat, pengertian taharah apa? Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Setelah kita menonton video tadi, kira-kira apa yang kalian ingat dari isi video tadi? Apa yang diingat? Hah? Macam-macam air. Macam-macam air, apa lagi? Macam-macam najis. Kemudian apa lagi yang diingat dari tadi video itu, nak?
Apa katanya Bapak Ustadz di video tadi? Nah. Nah, oke. Kemudian, apakah kalian punya pertanyaan dari tadi hasil menonton video? Bu, saya mau tanya tentang hati. Bagaimana sebenarnya ketentuan dari hati? Oke, temannya yang bertanya. Di situ tadi Pak Ustadz menerangkan hanya sekilas tentang haid. Bagus, pertanyaannya bagus. Haid itu ya, perhatikan jawabannya Ibu. Haid itu adalah darah yang mengalir dari kemaluan perempuan tanpa ada sebab. Tidak terluka, tidak karena melahirkan, pokoknya tanpa sebab. Dan itu datangnya setiap bulan ketika sudah memasuki masa balik. Paling sedikitnya darah haid itu keluar 1 hari 1 malam. Ya, 1 hari 1 malam. Misalkan haidnya jam 12 siang tadi. Kemudian besok lagi jam 12 siang darah haidnya habis, tidak ada. Berarti kita wajib mandi. Mandi apa namanya? Mandi. Karena darahnya sudah tidak ada. Karena disyariatkan, sudah diteliti itu bahwa paling sedikitnya darah haid itu keluar adalah 1 hari 1 malam. Kemudian lumrahnya kebanyakan orang mengalami darah haid itu biasanya keluarnya selama 1 minggu, 7 hari 8 malam, kadang-kadang 7 hari 7 malam. Itu kebanyakan orang mengalami setiap bulan, setiap bulannya. Paling banyaknya darah haid itu keluar 15 hari 15 malam. Kita harus tahu. Saya tidak usah tahu lah Bu, saya laki-laki misalkan. Harus. Ilmu itu tidak ada batasnya. Siapa tahu nanti istrinya tidak tahu atau anaknya tidak tahu. Jadi suami harus mengajari istri yang tidak tahu. Jadi harus belajar juga tentang haid itu. Apa kalian mata sholat misalnya haid, tapi tidak misalnya gitu. Jadi harus tahu ketentuannya. Sekarang kan sudah tahu kan ketentuannya. Darah haid itu mengalir tanpa sebab. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Ibu, saya mau bertanya. Ya. Yang termasuk benda najis itu adalah darah yang mengalir. Kalau misalkan darahnya mu, apakah itu termasuk najis? Di situ tadi setelah kita menonton video, terima kasih pertanyaannya ya. Setelah kita tadi menonton video, di situ dikatakan bahwa darah yang mengalir itu adalah najis dan termasuk najis yang sedang. Darah yang mengalir itu termasuk najis yang sedang. Bagaimana sekarang dengan darah nyamuk Bu? Apakah termasuk najis? Kita lihat saja. Kalau darahnya itu banyak sampai mengalir berarti najis. Kalau cuma sedikit saja itu tidak najis. Karena yang dikategorikan najis itu adalah darah yang mengalir. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Ada berapa air mutlak? Air mutlak ada berapa? Siapa yang tahu? Ada 7, bagus. Apa saja? air hujan, Air hujan lagi. air laut, Laut air terus. sungai, Sungai. danau, Bagus. air sumur, Oh, bagus. air embun. Air embun ya sih. Itu ya. Air mutlak itu ada 7. Air hujan, air sumur, air laut, air danau katanya, atau air mata air. Air embun. Kemudian air apa lagi? Sungai. Air
air salju atau es. Tuh. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Kalau dari pelajaran yang telah Ibu sampaikan dari tadi, sekarang Ibu mau ngasih tugas kepada kalian ya. Ini namanya LKPD. LKPD lembar kerja peserta didik. Nah, nanti ditanyakan di rembuk. Cara mengerjakannya itu secara berkelompok. Jadi nanti dirembuk sama temannya ya. Pertanyaannya, kalau tidak ngerti ditanyakan ke Ibu pertanyaannya. Kalau tidak usah bertanya langsung jawablah. Di situ sudah ada pertanyaannya, jadi pertanyaan itu langsung dijawab. Telah mengerjakan tugas kalian masing-masing berkelompok. Saya minta per kelompok maju ke depan. Dari kelompok pertama. Ini pertama. Coba dibaca, jawabannya dibaca. Apa jawabannya? Baca di sini. Nah, terus. Satu suka bermain, lain kali suka berbicara, selalu tidak sengaja begitu. Oke, tepuk tangan.
Kelompok 2. Coba dibaca jawabannya kelompok 2. Yang nyaring. Suka bermain-main air, suka berbicara saat wudhu, selalu tidak sengaja kentut. Oke, lanjut. Iya, alasan karena air itu penting untuk kehidupan sehari-hari dan juga bisa buat wudhu. 3. Tayamum, guru kita mengajarkan dengan baik dan sabar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Lanjut, kelompok 3. Dibaca jawabannya, dibaca. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut, kelompok 4. Silakan dibaca jawabannya. Wudhu sambil kentut, berbicara sambil wudhu, lupa berdoa setelah wudhu. Nomor 2, ya karena kita tidak mau membuang-buang air yang diperlukan dan selama proses ini kita bekerja sama atau bareng-bareng. Nomor 3, tayamum, dan setelah itu ibu atau bapak guru menjelaskan sampai kami mengerti dan tahu cara tayamum. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Lanjut, kelompok 5. Silakan dibaca jawabannya. Baca. Oke, terima kasih. Nah, sekarang ibu mau baca pertanyaannya ya. Apa kesalahan paling umum yang dilakukan teman-teman saat berwudu atau tayamum di sekolah kita? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kelompok kami sudah menerapkan sikap peduli lingkungan, hemat air dan bekerja sama dalam proses ini? Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagian materi taharah mana yang paling sulit kami pahami dan bagaimana cara guru membantu mengatasi kesulitan tersebut? Menurut kalian kira-kira dari ketiga pertanyaan tadi kelompok mana yang paling tepat dan paling lengkap jawabannya? Kelompok. Apa katanya kelompok 4? Coba kelompok 4. Ingat jawabannya apa? Pertanyaannya itu tadi, apa kesalahan paling umum? Ayo. Berbicara saat wudhu, wudhu sambil kentut, lupa membaca doa setelah wudhu. Kemudian pertanyaan yang kedua, iya dan tidak? Iya. Alasannya? Karena kita tidak mau membuang-buang air yang diperlukan dan selama proses ini kita bekerja sama atau bareng-bareng. Oke, yang ketiga pertanyaannya tentang tayamum. Jawabannya? Tayamum, dan setelah itu ibu atau bapak guru menjelaskan bagaimana cara bertayamum dan akhirnya kami mengerti atau tahu cara bertayamum. Oke, bagus, tepuk tangan untuk
menjawab? Tanpa membaca bisa menjawab? Nah, berarti pemenangnya kelompok empat. Kita beri jempol. Jempol berapa? Dua untuk kelompok empat. Kemudian sekarang selanjutnya, karena kita sudah hafal tentang anggota-anggota wudhu, tadi sudah ada tubuh wudhu. Sekarang Ibu mau praktekkan tentang bagaimana tata cara tayamum. Tayamum itu bisa dilakukan sebagai ganti wudhu apabila kita tidak dapat menemukan air, atau kalau kita atau walaupun air banyak di sekitar kita, ataunya kebetulan kita itu terluka atau terbakar sebagian dari tubuh kita, maka kita boleh menggantinya dengan ganti wudhu, maksudnya boleh diganti dengan tayamum. Siapa yang bisa mempraktekkan tayamum di depan? Siapa? Ayo maju. Tunggu dulu. Satu lagi. Tayamum itu bisa dikerjakan di dalam kelas, di dalam mobil, di dalam rumah. Ya, yang penting sekiranya benda itu tersentuh debu di meja, di papan tulis, di gedung dan lain sebagainya. Oke. Yo, ini kayak ini, yo. Kolor dulu bajunya. Muka dulu baru tangan. Muka dulu. Oke, terima kasih. Duduk nah. Nah, itulah tadi tayamum. Kalau anggota wudhu itu banyak ya. Anggota badan yang harus dibasuh ketika kita wudhu itu banyak. Tangan, kumur-kumur, hidung, muka, telinga sampai kaki. Tapi kalau tayamum itu cuma dua anggotanya, yaitu cuma muka dan kedua sampai siku. Sama syaratnya itu harus didahului dengan niat wudhu, niat tayamum ya. Paham? Sekali lagi Ibu mau bertanya, siapa kita? MTS Nurul Yakin. NKRI. Harga mati. MTS Nurul Yakin. Yes. Tetap semangat. Karena kita sekarang sudah membaca doa, maka pelajaran hari ini Ibu tutup dengan salam. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu minta foto dulu ya di depannya. Iya.